Suamiku mengira aku bodoh. Dia pikir dia bisa memanggil polisi, menjebloskanku ke rumah sakit jiwa, dan mengambil semua hartaku. Dia sudah gila. Dia merencanakan kejahatan di rumah ini yang berbahaya untuk kami dan anakku. Tangkap dia. Teriak suami saat polisi datang. Aku hanya melihat polisi itu lalu tersenyum dan berkata, "Silakan masuk, Pak." Benar kata suamiku, dan ada sesuatu yang ingin kutunjukkan. Kupastikan keserakahan akan dibayar lunas malam ini. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Lolong sirine itu membelah malam. Suaranya merobek keheningan di kawasan perumahan mewah ini, dan puncaknya berhenti tepat di depan rumahku. Aku, Lina, berdiri di lantai 2, di ujung lorong yang gelap. Jantungku berdebar, bukan karena takut, tapi karena antisipasi. Ini adalah momen yang telah kupersiapkan. Dari celah tirai, aku melihat cahaya biru merah berputar-putar, melukis fasad rumah kami dengan warna-warna darurat. Aku merapikan hijabku. Kainnya terasa lembut di tanganku, sebuah penanda identitas dan ketenangan. Di bawah sana, aku bisa mendengar keributan yang disengaja itu dimulai. Suara pintu depan dibanting terbuka. Lalu, suara Fandi, suamiku, yang dipenuhi kepanikan palsu yang telah sangat ia latih. "Cepat, Pak, cepat, tolong kami." Aku menarik napas panjang, menuruni tangga kayu satu persatu. Suara hak sepatuku sengaja ku ketuk pelan, mengumumkan kehadiranku. Pemandangan di ruang tamu persis seperti yang kubayangkan. Fandi, dengan rambut sengaja diacak-acak dan kemeja yang sedikit robek di kancing atas, terlihat histeris di depan dua petugas polisi berseragam. Salah satunya, yang lebih senior dengan tanda nama Inspektur Tio, menatap Fandi dengan tatapan menilai yang tajam. Di sofa, Nadia, adik Fandi, memainkan perannya. Ia menangis terseduh-seduh, memeluk sebuah album foto keluarga. Air matanya palsu, isak tangisnya terlalu teatrikal. Dia selalu menjadi aktris yang buruk. Namun, fokus utamaku tertuju pada sudut lain ruangan. Di sana, Bey Lastri, pengasuh parubaya kami yang setia, berdiri mematung. Wajahnya pucat pasi. Dalam pelukannya yang erat, ada anakku, Lily. Putri kecilku yang berusia 4 tahun itu terbangun oleh keributan. Matanya yang besar menatap bingung dan takut pada lampu-lampu yang berkedip dan suara-suara keras. Bey Lastri gemetar, dan tidak seperti Fandi dan Nadia, ketakutan Bey Lastri itu nyata. "Pak Fandi, tenangkan diri Anda," kata Inspektur Tio, suaranya berat dan berwibawa. "Apa yang sebenarnya terjadi?" Fandi tidak menenangkannya. Dia justru meningkatkan volumenya. Saat itulah dia melihatku, berdiri diam di anak tangga terakhir. Matanya menyala dengan kebencian dan kemenangan prematur. Dia mengangkat jarinya yang gemetar ke arahku. "Itu dia, Pak. Dia," teriak Fandi. "Dia sudah gila. Istri saya, Lina, dia merencanakan kejahatan di rumah ini. Dia berbahaya untuk kami. Dan yang paling penting, untuk anakku, Lily. Dia mau mencelakai kami semua. Tangkap dia, Pak. Tangkap dia sebelum dia melakukan sesuatu yang mengerikan." Nadia semakin meraung-raung mendengar isyarat dari kakaknya. "Dia mengancam kami. Dia bilang kami tidak akan selamat malam ini." Lily, mendengar suara ayahnya yang membentak dan melihat jarinya menunjuk ke arahku, mulai menangis pelan. "Ibu." Panggilnya lirih, sebuah kata yang menusuk hatiku. Inspektur Tio mengalihkan pandangannya kepadaku. Dia pasti mengharapkan seorang wanita yang mengamuk, yang histeris, atau yang bersenjatakan sesuatu. Yang dia lihat hanyalah aku, Lina, berdiri tegak dalam balutan gamis rumah sederhana dan hijab yang rapi. Aku menatap matanya tanpa gentar. Aku mengabaikan Fandi dan Nadia sejenak. Pandanganku beralih ke Bey Lastri. Mata kami bertemu. Aku memberinya anggukan yang sangat tipis, hampir tak terlihat oleh orang lain. Sebuah isyarat yang kami latih. Semua terkendali. Jaga Lily. Bey Lastri, yang telah bersamaku jauh sebelum Fandi masuk ke dalam hidupku, mengerti. Dia menarik napas sedikit, dan meskipun wajahnya masih pucat, getaran di tangannya berkurang. Dia sedikit memutar tubuhnya, melindungi Lily dari pemandangan di ruang tamu. Barulah setelah itu aku kembali menatap Inspektur Tio. Aku mengambil langkah terakhir menuruni tangga, dan berjalan ke tengah ruangan. Aku bahkan tersenyum tipis. Senyum yang tenang,
yang membuat Fandi dan Nadia seketika berhenti berakting. Kebingungan melintas di wajah mereka. Ini tidak ada dalam naskah mereka. "Selamat malam, Pak Polisi," kataku, suaraku jelas dan tidak gemetar. Inspektur Tio mengangkat alis. "Nyonya Lina?" "Ya, itu saya," jawabku. "Silakan masuk. Jangan berdiri di ambang pintu." Aku berjalan melewati mereka, menuju lorong yang mengarah ke bagian belakang rumah. Polisi itu saling berpandangan, lalu mengikuti. Fandi dan Nadia, jelas terkejut dengan kurangnya perlawananku, juga ikut mengekor di belakang, seperti anjing penjaga yang kehilangan arah. "Nyonya, suami Anda baru saja melontarkan tuduhan yang sangat serius," kata Inspektur Tio, mencoba mengambil alih situasi. Aku berhenti sejenak di depan pintu ruang kerja. "Saya tahu, Pak." Aku berbalik menghadap mereka semua. Fandi dan Nadia berdiri di belakang polisi, ekspresi mereka kini berubah dari kepanikan palsu menjadi kecemasan yang nyata. "Dan," lanjutku, menatap lurus ke mata Inspektur Tio, "benar kata suamiku." Keheningan total memenuhi ruangan. Fandi tampak sama kagetnya dengan polisi itu. "Memang ada kejahatan yang sedang terjadi di rumah ini," kataku, "dan ada sesuatu yang sangat penting yang ingin kutunjukkan." Ketegangan di lorong itu begitu kental hingga bisa diiris dengan pisau. Fandi dan Nadia bertukar pandang, kebingungan murni kini bercampur dengan percikan kepanikan. Ini jelas di luar skenario yang mereka rancang. Mereka mengira aku akan melawan, berteriak, menangis, atau mengamuk, sehingga membenarkan tuduhan gila yang mereka lontarkan. Mereka tidak menyangka aku akan setenang ini, apalagi setuju dengan mereka. Inspektur Tio memperhatikanku dengan saksama. Dia seorang polisi veteran, dia bisa mencium kebohongan dari jarak 1 kilometer, dan ruang tamu tadi berbau seperti kebohongan murahan. Ketenanganku, di sisi lain, adalah teka-teki yang membuatnya penasaran. "Kejahatan apa yang Anda maksud, Nyonya Lina?" tanyanya, suaranya tetap profesional. "Semua akan saya jelaskan," jawabku. Tapi sebelum itu, aku berbalik ke lorong utama tempat Bey Lastri masih berdiri cemas memeluk Lili. Anakku sudah tidak menangis, tapi matanya yang besar dan polos menatapku penuh tanya. Aku berjalan cepat menghampirinya, mengabaikan polisi dan para pengkhianat di belakangku. Aku berjongkok di depan putriku. Wajahku melembut seketika. Aku mengusap pipinya yang basah. "Lili, sayang," bisikku lembut. "Ibu, ayah marah?" tanyanya. Hatiku teriris. "Ayah tidak marah, sayang. Ibu dan ayah hanya sedang bicara dengan teman-teman ibu. Sekarang, Lili harus tidur lagi, ya?" Aku menatap Bey Lastri. "Bey," kataku dengan suara tegas namun pelan. "Bawa Lili ke kamarnya. Kunci pintunya dari dalam. Nyalakan kartun di tabletnya. Kencangkan suaranya sekuat mungkin. Pastikan dia tidak mendengar apa-apa lagi malam ini. Apapun yang terjadi." Bey Lastri mengangguk cepat. "Baik, Bu Lina, baik." "Dan Bey," tambahku, "jangan buka pintu untuk siapapun, kecuali saya." "Mengerti?" "Mengerti, Bu," katanya, lebih tegar sekarang karena dia punya misi yang jelas. Dia segera membawa Lili pergi, menaiki tangga menuju kamar anak yang letaknya di sayap rumah yang paling jauh. Saat aku berdiri, Fandi langsung memanfaatkan momen itu. "Lihat, Pak, lihat sendiri," serunya kepada Inspektur Tio. Dia bersikap dingin pada anaknya. Dia tidak memeluknya. Dia mengusirnya. Ibu macam apa yang melakukan itu dalam situasi seperti ini? Jelas dia tidak stabil. Dia tidak peduli pada siapapun. Aku menarik napas dalam. Aku melakukan ini untuk melindunginya darimu, Fandi. Aku tidak membalas tuduhannya. Aku hanya menatap Inspektur Tio dan berkata, "Ruang kerja saya. Sebelah sini, silakan." Aku membuka pintu kayu jati yang berat itu. Ini adalah ruangan almarhum ayahku. Tempat perlindunganku. Ruangan ini berbau buku-buku tua dan kayu mahoni. Tertata rapi, bersih, kontras dengan kekacauan yang coba diciptakan Fandi. Polisi itu masuk, mengamati sekeliling. Fandi dan Nadia mengikuti, langkah mereka ragu. Mereka jarang masuk ke sini, ini adalah wilayahku. "Jadi, Nyonya Lina," Inspektur Tio memulai, "di mana?" "Di sini, Pak," potongku. Aku berjalan ke meja kerjaku. Fandi tertawa kecil, tawa gugup yang dibuat-buat. "Apa yang mau kamu tunjukkan, Lin? Catatan harianmu? Rencana-rencana gilamu yang kamu tulis? Mau menunjukkan pada Pak Polisi bagaimana kamu berhalusinasi kami akan mencelakaimu?"
Aku mengabaikannya. Tanganku bergerak lincah di atas papan ketik komputer. Aku memasukkan serangkaian kata sandi yang rumit. Di dinding seberang meja, ada sebuah layar datar berukuran sangat besar yang biasanya tersembunyi di balik panel kayu geser. Dengan satu klik, panel itu bergeser tanpa suara, memperlihatkan layar yang gelap. "Ini apa?" tanya Inspektur Tio. "Ini yang disebut suami saya sebagai rencana kejahatan," jawabku. "Saya lebih suka menyebutnya arsip keamanan." Layar itu menyala. Bukan gambar yang menyeramkan. Hanya tampilan desktop yang sederhana. Tapi di sana, ada beberapa folder yang diberi tanggal dengan rapi. Fandi dan Nadia terlihat semakin tidak nyaman. Ruang kerja ini terasa dingin, padahal pendingin ruangan tidak dinyalakan. "Suami saya menuduh saya merencanakan kejahatan," kataku kepada Inspektur Tio, tapi mataku tidak beralih dari layar. "Dia bilang saya berbahaya. Dia bilang saya gila. Dia menggunakan anak saya sebagai tameng untuk membuat laporannya terlihat meyakinkan." "Itu karena kamu memang begitu," bentak Fandi. "Tolong tenang, Pak Fandi," kata Inspektur Tio tegas. "Biarkan istri Anda bicara." Aku mengklik sebuah folder bertanggal hari ini. Di dalamnya ada satu file video. "Saya ingin menunjukkan sesuatu, Pak. Ini rekaman dari kamera CCTV di ruang tamu. Direkam 2 jam yang lalu. Jauh sebelum Bapak dan rekan Anda tiba." Aku menekan tombol play. Gambar di layar besar itu sangat jernih. Itu adalah ruang tamu kami. Dan di sana, duduk di sofa, adalah Fandi dan Nadia. Kualitas suaranya sempurna, berkat mikrofon tersembunyi yang dipasang ayahku bertahun-tahun lalu. Di layar, Nadia terlihat cemas. "Kak Fandi, apa ini tidak berlebihan? Memanggil polisi ke rumah sendiri? Menjebak Kak Lina?" Suara Fandi di rekaman itu terdengar sombong dan dingin. Sangat berbeda dari akting histerisnya beberapa menit lalu. "Diam kamu, Nadia. Ini satu-satunya cara. Aku sudah lelah dengan dia. Dia terlalu banyak curiga. Dengan memanggil polisi, kita mendapatkan 2 hal. 1, kita menyingkirkannya malam ini. Aku akan bilang dia gila, mau mencelakai Lili. Itu pancingan terbaik. Polisi akan langsung membawanya ke rumah sakit jiwa untuk observasi." Nadia menggigit kukunya. Lalu, kata Fandi di layar, begitu dia dinyatakan tidak stabil secara mental, dia tidak bisa mengurus hartanya. Pak Wisnu palsu kita itu akan segera mengurus surat kuasa palsu itu. Semua asetnya, semua warisan ayahnya, akan jatuh ke tanganku sebagai wali Lili. Kita akan kaya raya, Nadia. Dan wanita sombong itu akan membusuk di rumah sakit jiwa. Keheningan yang mematikan menyelimuti ruang kerja. Wajah Nadia di dunia nyata kini seputih kertas. Dia gemetar hebat, dan kali ini, itu bukan akting. Fandi. Wajah Fandi adalah sebuah mahakarya kepanikan. Keringat dingin membanjiri pelipisnya. Matanya melotot ke layar, lalu ke aku, lalu ke Inspektur Tio. Dia membuka mulutnya, tapi tidak ada suara yang keluar. Inspektur Tio tidak bergerak. Wajahnya mengeras seperti batu. Dia menatap Fandi dengan tatapan dingin yang menusuk. Rekaman itu masih berputar, menunjukkan Fandi tertawa dan menuang minuman untuk mereka berdua merayakan rencana jenius mereka. Akhirnya, Fandi menemukan suaranya. Tapi itu bukan suara penyesalan. Itu adalah suara binatang yang terpojok. "Itu palsu," teriaknya begitu keras hingga Nadia tersentak. "Itu rekayasa. Video palsu. Deep fake. Dia ahli komputer. Dia membuatnya. Dia menjebak kami. Pak Polisi, Anda lihat sendiri kan? Dia yang jahat. Dia yang gila." Nadia, akhirnya menyadari betapa dalamnya masalah mereka, mulai menangis sungguhan. "Kak Fandi, bagaimana ini, Kak?" "Diam," bentak Fandi padanya. Dia menunjuk ke arahku. "Dia yang melakukan ini semua. Pak Polisi, Anda lebih percaya video palsu itu daripada saya? Suami yang ketakutan ini? Korban?" Aku tetap tenang. Aku bahkan mematikan video itu. Aku berbalik menghadap Inspektur Tio, yang masih menatap Fandi dengan jijik. "Dia benar, Inspektur," kataku pelan. Fandi, Nadia, dan bahkan polisi yang lebih muda terkejut. "Kenapa aku setuju? Rekaman digital," lanjutku, "memang bisa dipalsukan." Mata Fandi bersinar sesaat. Dia pikir dia menemukan celah. "Karena itu," tambahku, melangkah menuju interkom di dinding. "Saya tidak hanya punya bukti digital." Fandi membeku. "Umpatan, palsu, dan
rekayasa, tersangkut di tenggorokannya. Dia menatapku, mata elangnya yang dulu kupuja kini menyipit penuh kebencian dan, untuk pertama kalinya, ketakutan murni. Dia tidak menyangka aku memiliki rekaman itu. Dia pikir aku hanya seorang istri penurut yang bisa dia singkirkan. Nadia, di sisi lain, sudah hancur. Dia terisak di lantai, bersandar di kaki sofa, tidak lagi berakting, hanya menangis putus asa. Anda setuju kalau rekaman itu bisa dipalsukan? Ulang Inspektur Tio, bingung dengan taktikku. Tentu saja, kataku, suaraku tetap datar. Zaman sekarang, apapun bisa direkayasa. Suara, video. Itulah yang diharapkan oleh suami saya. Dia akan berdebat di pengadilan bahwa saya, seorang istri yang gila dan pendendam, merekayasa semua ini untuk menjatuhkannya. Dia akan mengandalkan pesonanya untuk meyakinkan hakim. Kamu? Fandi melangkah maju, tangannya terkepal. Diam di tempat Anda, Pak Fandi. Bentak polisi yang lebih muda, tangannya bergerak ke arah pinggangnya. Aku menekan tombol interkom di dinding ruang kerja. Bunyi, bip, pelan terdengar. Saya setuju rekaman itu bisa palsu, kataku. Tapi kesaksian hidup, yang didukung dengan bukti audio mentah yang diambil di saat yang bersamaan, jauh lebih sulit untuk dibantah. Aku menekan tombol bicara. Pak Wisnu, panggilku, suaraku menggema ke seluruh sistem interkom rumah. Sudah waktunya. Silakan masuk. Dan bawa serta saksi kunci kita. Fandi dan Nadia sama-sama mengangkat kepala. Pak Wisnu, bisik Fandi, bingung. Pak Wisnu siapa? Dia mengira aku akan menggunakan pengacara palsu yang dia siapkan. Betapa rendahnya dia menilaiku. Terdengar langkah kaki dari lorong. Pintu ruang kerja yang tadi kami biarkan terbuka, kini menampilkan dua sosok. Yang pertama adalah seorang pria berusia 50-an, berkacamata, mengenakan setelan jas rapi yang ironisnya jauh lebih mahal dan berkelas daripada apapun yang pernah Fandi beli. Ini adalah Pak Wisnu, pengacara pribadi almarhum ayahku, pengacara yang telah mengurus kekayaan keluarga kami selama 3 generasi. Dan di belakangnya, berdiri Bei Lastri. Pengasuh parubaya itu tidak lagi terlihat takut. Wajahnya yang biasanya lembut kini mengeras oleh tekad. Dia tidak lagi memeluk dirinya sendiri. Dia berdiri tegak, matanya menatap lurus ke depan. Reaksi Fandi sangat cepat dan sangat bodoh. Dia tertawa. Tawa yang kering dan dipaksakan. Ini saksi kuncimu, Lina, cemoohnya. Pak Wisnu, dan Bei Lastri, seorang pengacara tua yang bahkan tidak kukenal dan seorang pembantu. Dia memandang Inspektur Tio dengan putus asa, mencoba mengumpulkan sisa-sisa pesonanya. Pak, lihat, ini lelucon. Dia benar-benar sudah tidak waras. Dia membawa pengacaranya dan pengasuhnya untuk mendukung delusinya. Nadia, sebaliknya, memucat. Dia tahu betapa Bei Lastri dan Lina dekat. Bei Lastri bukan sekadar pengasuh, kataku dingin. Dia adalah keluarga. Sesuatu yang kalian berdua tidak akan pernah mengerti. Pak Wisnu melangkah maju, membawa sebuah tas kerja. Inspektur Tio, sapanya dengan suara tenang dan berotoritas. Nama saya Wisnu, saya adalah penasihat hukum Nyonya Lina dan pelaksana wasiat almarhum ayahnya. Kami sudah menduga Tuan Fandi akan melakukan tindakan gegabah malam ini. Apa maksudmu? Bentak Fandi. Bei Lastri, panggil Pak Wisnu, mengabaikan Fandi. Tolong ceritakan kepada inspektur apa yang Anda alami 1 jam yang lalu. Semua mata tertuju pada Bei Lastri. Dia menarik napas panjang. Malam ini, Pak Polisi, mulainya, suaranya sedikit bergetar namun jelas. Sekitar 1 jam sebelum Bapak datang, saya sedang menidurkan Non Lili. Tuan Fandi dan Non Nadia memanggil saya ke ruang tamu. Dia berhenti sejenak, melirik ke arah Fandi dan Nadia dengan kilatan kemarahan yang jujur. Mereka menyuruh saya membuatkan mereka kopi. Tuan Fandi menepuk kepala saya, seperti menepuk anjing. Dia bilang, Bibi di sini saja jaga Lili, jangan ikut campur urusan orang besar, ya? Dia dan Non Nadia tertawa. Lina merasakan amarahnya sendiri naik. Merendahkan dia adalah satu hal. Merendahkan wanita baik yang telah mengasuh anaknya adalah hal lain. Bei Lastri melanjutkan, saya sudah curiga dengan mereka berdua selama berbulan-bulan, Pak. Cara mereka berbisik-bisik. Cara Tuan Fandi selalu bertanya tentang surat-surat Bu Lina. Saya tahu mereka jahat. Jadi apa, Bei? Tanya Inspektur Tio lembut. Saya pergi ke dapur untuk membuat kopi, kata Bei Lastri. Tapi sebelum itu, saya mengambil ponsel lama saya. Ponsel jadul.
Saya menekan tombol, rekam suara. Lalu saya kembali ke ruang tamu. Mereka sedang sibuk tertawa, tidak memperhatikan saya. Saya selipkan ponsel itu di bawah vas bunga besar di meja sudut, tepat di sebelah sofa tempat mereka duduk. Lalu saya pergi ke dapur. Fandi dan Nadia kini terlihat seperti baru saja melihat hantu. Saya sengaja berlama-lama di dapur, kata Bey Lastri. Setelah 10 menit, saya kembali dengan kopi. Mereka masih di sana. Saya letakkan kopi, dan saat mereka tidak lihat, saya ambil lagi ponsel saya. Lalu saya kembali ke kamar Non Lili. Pak Wisnu membuka tas kerjanya. Dia mengeluarkan sebuah kantong bukti transparan. Di dalamnya ada sebuah ponsel lama berwarna hitam. Ini ponselnya, kata Pak Wisnu. Kami belum menyentuh file aslinya. Bey Lastri segera menelepon saya setelah itu, dan saya memandunya untuk mengirimkan salinan file audio itu ke email aman saya, untuk berjaga-jaga jika Tuan Fandi mencoba menghancurkan bukti fisik. Inspektur, dengan izin Anda, saya akan memutar salinan audio yang telah diverifikasi ini. Ini adalah bukti audio mentah, bukan deepfake. Inspektur Tio mengangguk kaku. Putar. Pak Wisnu mengeluarkan laptop, menyambungkannya ke speaker portabel kecil. Dia menekan tombol. Suara berdesir pelan terdengar, lalu, suara Nadia. Kak, aku takut. Beneran ini rencananya? Memanggil polisi? Bilang Kak Lina gila? Suara Fandi. Jelas, tawa rendah. Takut apa? Ini brilian. Aku sudah bilang. Kita harus membuatnya terlihat tidak stabil secara mental. Aku akan bilang dia mau mencelakai Lili. Polisi paling suka drama keluarga. Mereka akan langsung membawanya malam ini juga. Suara Nadia. Tapi bagaimana dengan Bey Lastri? Dia kan dekat sekali dengan Kak Lina. Dia ada di rumah. Suara Fandi, tawa meremehkan yang sama. Bey Lastri? Ah, dia bodoh. Wanita tua kampung itu. Kamu dengarkan tadi? Aku suruh dia jaga Lili, dia nurut saja. Dia tidak akan mengerti apa-apa. Fokus kita sekarang adalah surat kuasa itu. Pengacara palsu itu sudah siap. Begitu polisi membawanya, kita menang. Besok, semua harta ini jadi milik kita. Suara denting gelas. Suara Fandi, bersulang, Nadia. Untuk kehidupan baru kita. Dan selamat tinggal untuk istriku yang sombong. Rekaman itu berhenti. Keheningan di ruang kerja itu begitu berat, begitu memekakan. Suara napas Fandi yang terengah-engah terdengar seperti pompa yang rusak. Inspektur Tio tidak berkata apa-apa. Dia hanya menatap Fandi. Ekspresinya adalah ekspresi seorang pria yang baru saja melihat sampah masyarakat terburuk. Fandi menelan ludah. Keringatnya bercucuran. Dia tahu dia sudah selesai. Panggilan, polisi, yang seharusnya menjadi tiket kemenangannya, kini menjadi borgolnya. Itu. Fandi mencoba berbicara, mencari dalih terakhir yang paling mustahil. Dia menjebakku. Pembantu itu, dia menjebakku. Tiba-tiba, dia meraung. Bukan lagi suara manusia, tapi suara binatang yang terluka. Dengan gerakan yang tidak terduga, dia melompat ke depan, bukan ke arahku, tapi ke arah Bey Lastri. Kamu, perempuan tua sialan. Kubunuh kamu. Dia tidak pernah sampai. Polisi yang lebih muda, yang sedari tadi siaga, langsung menerjang Fandi. Tubuh Fandi terhempas ke lantai dengan bunyi gedebuk keras. Dalam sekejap, tangannya sudah diborgol ke belakang punggungnya. Tuan Fandi, teriak Inspektur Tio. Anda ditahan. Nadia menjerit histeris. Kali ini jeritan yang nyata. Kak Fandi, tidak. Ini tidak mungkin. Inspektur Tio menatap Fandi yang meronta-ronta di lantai, lalu pada Nadia yang pingsan di sofa. Dia menghela napas panjang. Inspektur, kataku pelan, memecah kekacauan. Dia menatapku. Terima kasih sudah datang begitu cepat. Kataku, Anda benar. Laporan suami saya tadi benar. Inspektur Tio menatapku bingung. Memang ada kejahatan yang terjadi di rumah ini, kataku, dan Anda baru saja menangkap pelakunya. Kekacauan itu mereda menjadi pemandangan yang menyedihkan. Fandi tidak lagi meronta. Dia hanya berbaring telungkup di lantai mahoni yang mahal, dengan wajah menempel di kayu. Borgol di punggungnya berkilat di bawah cahaya lampu. Napasnya terengah-engah, bukan lagi karena marah, tapi karena kekalahan telak. Nadia, di sisi lain, telah siuman dari pingsannya. Namun hanya untuk menangis tanpa suara, air mata dan ingus membasahi wajahnya yang pucat. Polisi muda itu berdiri mengawasinya,
Sementara Inspektur Tio menelepon ke markas, meminta mobil patroli tambahan untuk 2 tersangka. Bei Lastri berdiri di sampingku, tangannya sedikit gemetar setelah ancaman Fandi, tapi dia berdiri tegak. Pak Wisnu merapikan kembali laptopnya, wajahnya tenang seolah dia baru saja menyelesaikan rapat bisnis biasa. Saat itulah Fandi bergerak. Dia perlahan memutar kepalanya, menatapku dari lantai. Matanya merah dan liar. Dia masih punya 1 kartu terakhir untuk dimainkan. Atau setidaknya, dia pikir begitu. Tunggu, teriaknya, suaranya serak. Jangan tangkap saya. Kalian tidak mengerti. Inspektur Tio mengakhiri panggilannya dan menatap Fandi dengan tidak sabar. Tidak mengerti apa, Pak Fandi? Semuanya sudah sangat jelas. Laporan palsu, perencanaan penipuan, pengancaman. Dia. Fandi menyalak, dagunya menunjuk ke arahku. Lina, dia juga menipu kalian semua. Dia tidak memberitahu kalian segalanya. Aku tetap diam. Pak Wisnu memberiku pandangan, tenang, ini sudah kuduga. Dia menyembunyikan sesuatu. Fandi berteriak, mencoba mengangkat tubuhnya. Harta. Harta yang sebenarnya. Harta yang dia dan ayahnya sembunyikan dariku. Dia menatapku dengan putus asa. Kamu pikir kamu menang, Lina? Ayahmu memberitahuku sebelum dia meninggal. Dia memberitahuku tentang kunci warisan. Kamu tidak akan pernah menemukannya tanpaku. Kamu akan miskin. Miskin. Tawa histeris dan serak keluar dari mulutnya. Ada jeda yang membingungkan. Inspektur Tio mengerutkan kening. Kunci warisan? Aku sendiri sedikit terkejut. Kunci warisan? Ayahku tidak pernah menyebutkan hal itu. Ini baru. Fandi melihat kebingunganku dan tawanya semakin keras. Lihat, kan? Dia tidak tahu. Hanya aku yang tahu. Lepaskan aku. Aku bisa tunjukkan. Aku berhak atas setengahnya. Saat itulah Pak Wisnu melangkah maju. Dia berdeham pelan, dan entah bagaimana, suara itu menghentikan tawa histeris Fandi. Inspektur Tio, kata Pak Wisnu, suaranya kembali menguasai ruangan. Mungkin ini saat yang tepat bagi saya untuk memberikan sedikit konteks hukum. Ini akan menjelaskan mengapa Tuan Fandi bertindak sejauh ini, dan mengapa bualannya tentang kunci warisan itu tidak relevan. Pak Wisnu menatap Fandi dengan ekspresi yang nyaris kasihan. Tuan Fandi, Anda tidak pernah benar-benar mengerti almarhum Pak Kertarajasa, bukan? Nama ayahku disebut. Fandi terdiam. Tuan Fandi, lanjut Pak Wisnu, Anda mengira Anda menikahi wanita kaya yang bodoh. Anda salah. Anda menikahi putri dari pria paling cerdas dan paling protektif yang pernah saya kenal. Pak Wisnu beralih ke Inspektur Tio. Pak, alasan Tuan Fandi begitu putus asa untuk menyingkirkan Nyonya Lina adalah karena wasiat almarhum ayahnya. Wasiat yang sangat spesifik. Aku merasakan mataku memanas saat Pak Wisnu berbicara. Aku teringat hari-hari terakhir ayahku. Flashback itu datang dengan cepat dan jelas. Ayahku, kurus di ranjang rumah sakit, tapi matanya masih setajam elang. Fandi sedang sibuk di luar kota, mencari peluang investasi. Hanya ada aku dan ayah. Lina, katanya, suaranya lemah tapi kata-katanya kuat. Aku akan pergi, tapi aku sudah melindungimu dan Lili. Ayah, jangan bicara begitu, isakku saat itu. Dengar, bentaknya pelan. Fandi, dia serakah. Matanya tidak baik. Aku sudah melihat pria seperti dia 1000 kali. Mereka menghancurkan apa yang tidak bisa mereka miliki. Ayah, aku sudah mengatur segalanya, potongnya. Wasiatnya. Pak Wisnu yang pegang. Jangan percaya Fandi. Jangan pernah. Dan rumah ini punya mata dan telinga. Aku memasangnya saat ibumu masih ada, untuk melindunginya. Sekarang, itu untuk melindungimu. Gunakan jika waktunya tiba. Itulah saat terakhir aku berbicara dengannya. Beberapa minggu setelah pemakaman, Pak Wisnu memanggilku dan Fandi untuk pembacaan wasiat. Suara Pak Wisnu di masa kini menarikku kembali. Wasiat almarhum Pak Kertarajasa, Pak Wisnu menjelaskan kepada Inspektur Tio. Sangat jelas. Beliau sangat menyayangi cucunya, Nona Lili. Seluruh kekayaan bersihnya, sekitar 90%, ditempatkan dalam satu dana perwalian yang kompleks. Fandi di lantai mendengus. Ya, dana perwalian bodoh. Dana perwalian ini, lanjut Pak Wisnu, mengabaikan Fandi, memiliki 2 nama penerima manfaat, Nyonya Lina dan Nona Lili.
Tapi ada satu klausul. Satu kunci utama. Harta itu terkunci dan tidak bisa dicairkan atau diakses penuh oleh siapapun. Terkunci? Tanya Inspektur Tio. Benar. Dana itu baru bisa terbuka dan cair sepenuhnya di bawah kendali Nyonya Lina, hanya jika salah satu dari dua kondisi terpenuhi. Kondisi pertama, Nyonya Lina dan Tuan Fandi tetap menikah secara sah selama 20 tahun. 20 tahun. Fandi meludah ke lantai. Orang tua gila itu. Atau, suara Pak Wisnu menjadi tajam. Kondisi kedua, jika kapan saja sebelum batas waktu 20 tahun itu, Tuan Fandi terbukti secara hukum telah melakukan tindakan pengkhianatan yang tidak terbantahkan, yang didefinisikan dalam wasiat sebagai perzinahan, tindak pidana, atau upaya yang disengaja untuk menipu, mencelakai, atau merampas hak Nyonya Lina atau Nona Lili. Keheningan total memenuhi ruangan. Polisi muda itu menatap Pak Wisnu, lalu Fandi, matanya membelalak karena mengerti. Inspektur Tio mengangguk pelan. Saya mengerti sekarang. Tuan Fandi tahu tentang klausul ini, kataku, akhirnya angkat bicara. Suaraku dingin. Dia tahu dia tidak bisa menyentuh uang itu. Dia tidak sabar menunggu 20 tahun. Jadi, dia mencoba satu-satunya jalan lain yang dia tahu. Dia mencoba menjebak Anda agar terlihat tidak waras, kata Inspektur Tio. Benar, kata Pak Wisnu. Jika Nyonya Lina dinyatakan tidak stabil secara mental dan masuk rumah sakit jiwa, Tuan Fandi, sebagai suaminya dan wali dari Nona Lili, akan mengajukan petisi ke pengadilan untuk mengambil alih pengelolaan aset. Dia pikir dia bisa menipu pengadilan dan membuka kunci harta itu. Aku menatap Fandi. Dia mulai curiga aku tahu rencananya sebulan lalu. Aku mengaktifkan sistem keamanan ayahku. Aku memanggil Pak Wisnu. Aku tahu dia akan melakukan sesuatu yang drastis. Dia mulai menyarankan agar aku mengambil liburan panjang untuk stresku. Dia bahkan mulai bertanya tentang bagaimana mengelola dana pendidikan Lili. Dan malam ini, Pak Wisnu menyimpulkan, dia melakukan persis seperti yang kami harapkan. Pak Wisnu mengambil satu langkah lebih dekat ke Fandi. Tuan Fandi, Anda adalah pria yang sangat bodoh. Dengan memanggil polisi ke rumah ini malam ini, dengan membuat laporan palsu, dengan terekamnya niat Anda untuk menipu istri Anda dan mengurungnya. Anda baru saja, secara resmi dan di depan saksi penegak hukum, memenuhi kondisi kedua. Mata Fandi melebar ngeri. Dia mulai mengerti. Anda baru saja mengaktifkan klausul pelepasan itu, kata Pak Wisnu dengan nada final. Anda baru saja menyerahkan 100% kendali atas seluruh warisan itu kepada Nyonya Lina dan Nona Lili. Secara permanen dan tidak dapat diganggu-gugat. Anda tidak akan mendapatkan 1 rupiah pun. Selamat, Tuan Fandi. Anda baru saja membuat istri Anda menjadi wanita yang sangat bebas. Tidak, raungan Fandi menggema di ruangan. Itu bukan raungan kemarahan lagi. Itu adalah raungan kesakitan murni. Kesakitan seorang penjudi yang mempertaruhkan segalanya dan kalah. Tidak, itu tidak adil. Dia meronta-ronta lagi, tapi kali ini dengan putus asa. Masih ada kunci warisan. Kunci itu bukan bagian dari wasiat. Aku tahu. Ayahmu memberitahuku. Harta tersembunyi. Harta yang sebenarnya. Dia menatapku, matanya gila. Kamu tidak akan menang, Lina. Aku yang pegang rahasianya. Aku akan keluar dari sini. Dan aku akan menemukan harta itu. Kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Dia tertawa lagi, tawa yang parau dan gila. Inspektur Tio memberi isyarat kepada anak buahnya. Bawa dia. Dan wanita itu juga. Polisi itu mengangkat Fandi dengan kasar. Saat Fandi diseret melewatinya, dia terus berteriak tentang kunci warisan. Pak Wisnu menatapku. Aku menatapnya. Kunci warisan? Tanyaku pelan. Pak Wisnu menggelengkan kepalanya. Saya sudah membaca setiap baris dari dokumen wasiatnya. Tidak ada yang namanya kunci warisan. Itu tidak ada di dokumen manapun. Lalu apa yang dia bicarakan? Fandi, yang mendengar kami, tertawa sekali lagi sebelum dia menghilang di tikungan lorong. Itu nyata. Dan kalian tidak akan pernah menemukannya tanpa aku. Pintu depan dibanting menutup. Suara tawa gilanya masih terngiang di telingaku. Tawa gila Fandi masih menggantung di udara. Teriakan tentang kunci warisan yang tersembunyi. Dia diseret oleh polisi muda, tapi Inspektur Tio mengangkat tangannya. Tunggu, kata Inspektur Tio. Suaranya tidak lagi sabar, tapi penuh perhitungan. Dia berjalan kembali ke ruang kerja,
menatap Fandi yang kini dipegangi di ambang pintu. Anda sudah ditahan karena laporan palsu dan percobaan penipuan. Tapi barusan Anda berteriak tentang harta tersembunyi. Apakah ada aset lain yang tidak dilaporkan? Apakah ini kasus pencucian uang? Fandi, melihat secercah harapan untuk menunda penangkapannya, tertawa serak. Bukan pencucian uang. Itu harta rahasia ayah mertuaku. Sesuatu yang dia sembunyikan dari semua orang, bahkan dari Lina. Dia menatapku dengan kebencian. Dia menyimpannya di brankas utama. Di ruang ini, dia bilang padaku, Fandi, jika terjadi sesuatu pada Lina, kamu harus jaga harta ini untuk Lili. Dia tidak percaya pada Lina. Dia percaya padaku. Itu adalah kebohongan yang sangat jelas. Ayahku tidak akan pernah mempercayai Fandi. Tapi bualan Fandi telah memberiku sebuah celah. Dia bohong, kataku tenang kepada Inspektur Tio. Buktikan, bentak Fandi. Buktikan aku bohong. Ayo, buka brankasnya. Buka brankas utama ayahmu. Tunjukkan pada Pak Polisi kalau isinya hanya dokumen biasa. Aku yakin dia menyisipkan sesuatu di sana. Sesuatu untukku. Nadia memandang kakaknya dengan ngeri. Kak, hentikan. Diam, Nadia. Inspektur Tio menatapku. Nyonya Lina, di mana brankas ini? Ini adalah kesempatanku untuk mengakhiri segalanya. Untuk menunjukkan bahwa tidak ada lagi yang bisa Fandi gunakan untuk melawanku. Sebelah sini, Pak, kataku. Aku berjalan ke dinding terjauh di ruang kerja, ke sebuah lukisan cat minyak besar yang menggambarkan pemandangan danau. Itu adalah lukisan terakhir almarhumah ibuku. Di baliknya, kataku. Dengan bantuan polisi muda, lukisan itu digeser. Di baliknya, tertanam di dinding, ada pintu brankas baja bundar yang tebal dengan panel digital dan pemindai biometrik. Brankas ini, Pak Wisnu menjelaskan, mengambil alih, suaranya profesional. Hanya bisa dibuka dengan kombinasi 3 kunci. Pertama, sidik jari Nyonya Lina. Kedua, pemindai retina almarhum Pak Kertarajasa. Fandi tertawa. Dia sudah mati. Kalian tidak bisa membukanya. Pak Wisnu menatap Fandi dengan dingin. Itu kunci kedua. Yang setelah kematiannya, sesuai prosedur, diganti dengan kode PIN darurat yang hanya dipegang oleh almarhum dan saya, sebagai pelaksana wasiat. Dan kunci ketiga. Pak Wisnu terdiam. Apa? Tanya Inspektur Tio. Sidik jari Tuan Fandi, kata Pak Wisnu dengan enggan. Itu adalah syarat yang dibuat almarhum. Beliau ingin Fandi merasa dilibatkan, namun sebenarnya tidak memberinya kendali. Fandi terlihat menang. Lihat. Kalian butuh aku. Aku kuncinya. Tidak lagi, kataku. Aku maju ke depan. Pak Wisnu, setelah Fandi mengancam saya 2 minggu lalu, kita sudah menandatangani surat kuasa darurat itu, kan? Pak Wisnu mengangguk. Benar. Dengan bukti ancaman dan niat mencelakai, hak akses Tuan Fandi atas semua aset keluarga, termasuk brankas ini, telah dibekukan dan dialihkan ke saya sebagai pelaksana. Kita tidak butuh sidik jarinya. Wajah Fandi berubah dari sombong menjadi kaget, lalu menjadi amarah. Kamu tidak bisa melakukan itu. Kami sudah melakukannya, kata Pak Wisnu. Pak Wisnu, silakan, kataku. Di depan Fandi, Nadia, dan polisi, Pak Wisnu memasukkan serangkaian kode panjang ke panel. Panel itu berbunyi, bip, dan meminta autentikasi kedua. Sekarang, Nyonya Lina, katanya, aku menempelkan ibu jariku ke pemindai. Layar kecil berubah hijau. Terdengar desisan hidrolik, diikuti dengan bunyi, klang, yang berat. Aku memutar pegangan bundar itu dan menariknya. Pintu brankas yang tebalnya 20 cm itu terbuka dengan mulus tanpa suara. Fandi menahan napas. Matanya liar, menunggu melihat tumpukan emas atau dokumen rahasia yang akan menyelamatkannya. Aku melangkah mundur untuk membiarkan cahaya ruangan masuk. Di dalam, hanya ada rak-rak logam. Kosong. Sepenuhnya kosong. Bukan hanya tidak ada harta rahasia, tapi bahkan dokumen-dokumen biasa pun tidak ada. Tidak ada sertifikat tanah. Tidak ada surat obligasi. Tidak ada perhiasan warisan ibuku. Tidak ada buku tabungan. Hanya rak-rak logam yang telanjang. Keheningan total melanda ruangan. Keheningan yang lebih berat daripada pintu brankas itu sendiri. Pak Wisnu adalah yang pertama bereaksi. Tidak, bisiknya. Dia melangkah maju, tangannya gemetar, menyentuh rak logam yang dingin. Tidak mungkin.
Semuanya, semua aset fisik, sertifikat utama, semua ada di sini. Saya melihatnya bulan lalu. Aku merasakan lututku lemas. Seluruh warisan ayahku. Bukan hanya uang di bank, tapi inti dari kekayaan keluarga kami. Hilang. Aku menatap Fandi. Dia membeku. Wajahnya bukan lagi wajah pemenang. Itu adalah wajah kebingungan murni. Di mana? Desisnya. Di mana semuanya? Apa yang kamu lakukan? Di mana harta itu, Lina? Dia tidak berakting. Dia sama kagetnya denganku. Lalu aku melihat Nadia. Dia menangis. Tapi tangisannya berbeda. Saat Fandi dan aku saling menatap dengan ngeri, Nadia menatap brankas kosong itu, lalu ke lantai, lalu ke Fandi. Kakak. Bisiknya, suaranya penuh ketakutan yang berbeda. Kakak bilang. Diam, Nadia, raung Fandi. Dia tiba-tiba menerjang ke depan, tapi polisi menahannya. Ini pasti kamu, Lina. Kamu memindahkannya. Kamu tahu aku akan datang. Kamu menyembunyikannya. Saya tidak memindahkannya. Balasku, suaraku bergetar untuk pertama kalinya malam ini. Saya pikir itu aman. Hanya kita berdua yang bisa membukanya. Inspektur Tio menatap kami bertiga. Wajahnya mengeras. Saya tidak mengerti apa yang terjadi di sini, katanya. Tapi ini bukan lagi hanya laporan palsu. Ini perampokan besar-besaran. Dia menatap Fandi, lalu Nadia. Dan saya punya dua tersangka utama tepat di depan saya. Kemenangan yang baru kurasakan beberapa menit lalu menguap menjadi debu. Aku telah menjebak suamiku, ya, tapi apa gunanya jika jebakan itu juga menghancurkan warisanku? Ruang kerja terasa dingin dan hampa, sama seperti brankas di belakangku. Saya tidak mengambilnya. Raung Fandi, matanya merah menatapku. Dia yang mengambilnya. Lina, dia menjebakku agar terlihat serakah, padahal dia sudah mengamankan semuanya untuk dirinya sendiri. Licik. Kamu selalu licik. Saya tidak mengambil apa-apa. Balasku, rasa takutku kini berubah menjadi amarah baru. Brankas ini membutuhkan sidik jarimu. Bagaimana aku bisa membukanya sendiri? Kecuali kamu yang mengambilnya, Fandi. Kamu yang mengosongkannya sedikit demi sedikit. Aku tidak bisa, teriaknya, frustrasi. Aku butuh sidik jarimu. Aku tidak pernah bisa membukanya tanpamu. Kami berdua benar. Paradoks ini menggantung di udara. Pak Wisnu, yang biasanya tenang, kini terlihat pucat. Lina, ini bencana. Tanpa sertifikat fisik itu, kepemilikan aset bisa diperdebatkan selama bertahun-tahun. Kita. Cukup. Suara Inspektur Tio memotong kepanikan kami. Dia adalah seorang polisi di tengah TKP. Kalian berdua punya akses. Kalian berdua punya motif. Dan kalian berdua saling menuduh. Dia menatap Fandi dan Nadia. Tapi hanya kalian berdua yang punya niat kriminal malam ini. Dia memberi isyarat tegas kepada anak buahnya. Bawa mereka ke kantor. Pisahkan mereka. Dan lakukan penggeledahan standar di kamar mereka. Cari apapun yang berhubungan dengan ini. Dokumen, kunci, apapun. Tidak. Aku tidak mau pergi. Fandi meronta saat diseret keluar. Dia yang mencurinya. Nadia, katakan pada mereka. Kamu tahu sesuatu, kan? Nadia? Fandi diseret keluar lorong. Teriakannya menggema lalu terputus oleh pintu depan yang dibanting menutup. Nadia adalah satu-satunya yang tersisa. Dia meringkuk di sofa, menggigil. Polisi muda itu berdiri di sampingnya. Nona, Anda juga harus ikut. Nadia tidak melawan. Dia hanya berdiri dengan kaki gemetar, membiarkan dirinya digiring keluar. Dia tidak menatapku. Ruangan itu kembali sunyi. Hanya aku, Pak Wisnu, dan Bey Lastri, yang entah sejak kapan sudah berdiri di ambang pintu, wajahnya penuh kecemasan. Bu Lina, bisik Bey Lastri. Brankasnya kosong. Aku hanya bisa mengangguk. Aku duduk di kursi kerjaku, menutupi wajahku dengan kedua tangan. Apa yang harus kulakukan sekarang? Lili, bagaimana dengan masa depan Lili? Pak Wisnu mondar-mandir. Ini tidak masuk akal. Pasti ada penjelasan logis. Siapa lagi? Siapa lagi yang tahu kodenya? Tidak ada. Aku sendiri yang menggantinya atas perintah ayahmu. Telepon genggamku di atas meja bergetar. Layarnya menyala, Inspektur Tio. Aku mengangkatnya dengan tangan gemetar. Halo? Nyonya Lina, suara Inspektur Tio terdengar di seberang.
Kali ini nadanya berbeda. Bukan lagi curiga, tapi tajam. Saya di dalam mobil patroli, baru saja meninggalkan kompleks Anda. Anak buah saya sedang menggeledah kamar Tuan Fandi dan Nona Nadia. Dan, tanyaku, ada jeda sejenak. Nyonya, saat petugas kami menggeledah kamar Nona Nadia, mereka menemukan sebuah tas jinjing besar yang sudah terisi penuh. Tasnya diletakkan di dekat jendela, sepertinya siap untuk dibawa kabur. Jantungku berhenti berdetak. Di dalam tas itu, lanjut Inspektur Tio, kami menemukan pakaian ganti, sejumlah besar uang tunai, dan sebuah paspor palsu atas nama Nadia, tapi dengan foto yang berbeda. Ya Tuhan! Bisik Pak Wisnu, yang mendengarkan percakapan itu. Bukan itu saja, Nyonya, kata Inspektur Tio. Di kompartemen rahasia di dasar tas itu, kami menemukan beberapa kantong dokumen yang disegel. Aku berdiri. Dokumen apa? Saya bukan ahli, kata Inspektur Tio, tapi saya melihat kata, sertifikat hak milik. Saya melihat beberapa bundel obligasi dan beberapa sertifikat saham atas nama almarhum ayah Anda. Apakah ini terdengar familiar? Aku menatap Pak Wisnu. Mata kami bertemu. Syok. Nadia. Bukan Fandi. Bukan aku. Tapi Nadia. Bagaimana? Bisikku. Bagaimana dia bisa? Dia tidak punya akses. Saya belum selesai, Nyonya Lina, kata Inspektur Tio, suaranya semakin serius. Saat kami memborgol Nona Nadia dan membawanya ke mobil, dia panik. Dia mulai berteriak. Dia bilang kakaknya, Fandi, adalah orang bodoh. Dia bilang rencananya untuk menjebak Anda itu konyol. Lalu dia bilang, lanjut Tio, bahwa Fandi berencana menyingkirkan Anda, lalu menyingkirkan dia. Dia bilang Fandi berjanji akan membagi harta itu, tapi Nadia tahu Fandi akan mengkhianatinya. Jadi, aku mencoba mencerna. Nadia mengkhianati Fandi lebih dulu? Tepat, kata Inspektur Tio. Nadia mengkhianati pengkhianat itu. Tapi bagaimana dia membuka brankas? Teriak Pak Wisnu, tidak percaya. Pikiranku berputar cepat. Fandi. Nadia. Brankas. Fandi butuh aku. Aku butuh Fandi. Tapi, Fandi punya kode PIN dari ayahku. Aku punya sidik jari. Bagaimana jika... Pak Wisnu, kataku pelan, sebuah ingatan dingin muncul. Sekitar sebulan yang lalu. Fandi bilang ada masalah asuransi. Dia bilang dia butuh sidik jariku di pemindai brankas untuk verifikasi aset dengan pihak asuransi. Dia membawaku ke sana, dia memasukkan kodenya. Aku menempelkan jariku. Tapi brankasnya tidak terbuka. Dia bilang, error. Dia bilang dia akan memanggil teknisi. Pak Wisnu menutup matanya. Dia tidak memanggil teknisi. Dia menipumu, Lina. Saat itu, dia mungkin sedang merekam menyalin sidik jarimu. Benar, kataku, kini mengerti. Fandi mencuri sidik jariku secara digital. Dia punya kodenya sendiri. Dia punya segalanya untuk membuka brankas itu kapanpun dia mau. Dia mengosongkannya sendiri. Tapi, Inspektur Tio bilang dokumennya ada di tas Nadia, tanya Bey Lastri bingung. Tentu saja, kataku, gambaran itu kini jernih di kepalaku. Fandi mengosongkan brankas itu. Dia menyimpan dokumennya di tempat yang dia anggap aman, mungkin di kamarnya sendiri. Dia menunggu waktu yang tepat untuk menyingkirkanku. Tapi dia membuat satu kesalahan besar. Apa itu? Tanya Pak Wisnu. Dia percaya pada adiknya. Nadia. Yang licik, yang selalu terlihat bodoh dan penurut. Dia pasti tahu di mana Fandi menyembunyikan hasil curiannya. Malam ini, sementara Fandi sibuk memainkan drama, Istriku Gila, di ruang tamu, Nadia menyelinap ke kamar Fandi, mengambil semua dokumen curian itu, memasukkannya ke tas kaburnya. Dia berencana membiarkan Fandi menjebloskanku ke rumah sakit jiwa. Membiarkan Fandi ditangkap atas laporan palsu atau kebingungan. Apapun hasilnya, Nadia tidak peduli. Dia akan kabur malam ini juga dengan semua harta fisik, meninggalkan Fandi dan aku untuk saling menghancurkan. Fandi mengira dia adalah dalangnya, padahal dia hanyalah pion dalam permainan adiknya sendiri. Inspektur, kataku ke telepon. Terima kasih. Anda telah menemukan semuanya. Tunggu dulu, Nyonya Lina, kata Inspektur Tio. Masih ada satu hal lagi. Apa itu? Di dasar tas itu, di bawah semua dokumen dan uang, kami menemukan satu benda aneh yang terbungkus kain beludru. Ini bukan perhiasan. Hanya sebuah kunci tua. Kunci? Ya, kunci antik.
berat, dari besi. Ada ukiran aneh di gagangnya. Tidak terlihat seperti kunci brankas atau kunci pintu. Apa ini ada artinya bagi Anda? Aku terdiam. Fandi, dalam kegilaannya, meneriakkan satu hal yang kami semua anggap bualan. Kunci warisan, bisikku. Jantungku berdebar kencang. Kunci warisan. 3 kata itu menggema di ruang kerja, diucapkan dengan nada yang sama sekali berbeda. Bukan lagi sebagai bualan gila Fandi, tapi sebagai fakta yang nyata, dingin, dan terbuat dari besi, yang kini berada di tangan Inspektur Tio di dalam mobil patroli. Inspektur, kataku, berusaha menjaga suaraku tetap stabil. Benda itu, kunci itu, bisakah Anda membawanya kembali? Saya perlu melihatnya. Ada jeda di telepon. Nyonya Lina, kata Inspektur Tio, suaranya lelah. Ini adalah barang bukti, bagian dari kasus pencurian besar-besaran yang dilakukan Nona Nadia. Saya mengerti, potongku, nadaku sedikit lebih mendesak. Tapi Fandi meneriakkan nama kunci itu. Nadia mencurinya bersama dokumen-dokumen saya. Kunci itu jelas merupakan pusat dari segalanya. Bapak perlu tahu apa artinya benda itu, sama seperti saya. Saya tidak bisa mengidentifikasinya lewat telepon. Pak Wisnu angkat bicara, mendekat ke telepon. Inspektur, saya Pak Wisnu. Saya setuju dengan Nyonya Lina. Kunci itu bisa jadi adalah kunci untuk aset lain yang belum kami ketahui. Jika itu milik keluarga, Nyonya Lina adalah satu-satunya yang bisa mengidentifikasinya. Ini penting untuk memetakan sejauh mana kejahatan Tuan Fandi dan Nona Nadia. Argumen legal dari Pak Wisnu sepertinya berhasil. Terdengar desahan di seberang. Baik, kata Inspektur Tio. Saya akan putar balik. Saya akan tiba dalam 5 menit. Tapi kunci ini tetap dalam pengawasan kami. Terima kasih, bisikku, dan menutup telepon. Ruangan itu kembali sunyi. Bei Lastri mengambil inisiatif, berjalan ke dapur dan kembali dengan 3 gelas air putih. Tangannya tidak lagi gemetar. Dia memberikanku 1. Dia selalu licik, Nona Nadia itu, kata Bei Lastri pelan, memecah kesunyian. Lebih licik dari Tuan Fandi. Tuan Fandi itu serakah dan keras. Tapi Nona Nadia, dia diam. Dia memperhatikan. Seperti ular. Bibi benar, kataku. Dia memanfaatkan keserakahan kakaknya. Pak Wisnu mondar-mandir di depan brankas yang menganga kosong. Ini mengubah segalanya. Dokumen-dokumen itu adalah aset fisik inti. Nadia ditangkap dengan barang bukti. Kita bisa mendapatkannya kembali dengan mudah. Dia tidak hanya kaki tangan, dia adalah pelaku pencurian utama. Dia akan masuk penjara untuk waktu yang sangat lama. Dan Fandi? Tanyaku. Fandi, kata Pak Wisnu sambil tersenyum tipis. Dia juga akan dipenjara. Laporan palsu, ancaman, persekongkolan. Tapi yang paling ironis, dia akan dituntut atas persekongkolan untuk mencuri aset yang bahkan tidak ada lagi di brankas. Dia dijebak oleh adiknya sendiri saat dia sedang sibuk menjebakmu. Karma. Cepat dan brutal. 5 menit kemudian, bel pintu berbunyi. Bukan sirine, hanya ketukan pintu. Bei Lastri membukanya. Inspektur Tio masuk kembali, kali ini sendirian. Dia tidak lagi terlihat seperti polisi yang merespons panggilan darurat, tapi seorang detektif yang menangani kasus rumit. Nyonya Lina, Pak Wisnu, sapanya. Dia membuka sebuah koper kecil. Di dalamnya, di dalam kantong bukti plastik bening, tergeletak kunci itu. Napasku tercekat. Fandi salah. Ini bukan kunci emas berhiaskan berlian. Ini adalah benda yang jelek, berat, dan kuno. Kunci itu terbuat dari besi tempa yang gelap, mungkin panjangnya 15 cm. Terlihat lebih cocok untuk membuka gerbang kastil abad pertengahan daripada brankas modern. Itu dia, kata Inspektur Tio. Kami akan memotretnya untuk bukti, tapi saya ingin Anda melihatnya dari dekat. Dia mengangkat kantong itu. Mataku langsung tertuju pada gagangnya. Seperti yang dikatakan Inspektur, ada ukiran di sana. Bukan ukiran yang rumit, tapi jelas disengaja. Itu adalah 2 huruf. K dan E. Saling terkait. Dikelilingi oleh sesuatu yang tampak seperti kelopak bunga lotus yang digambar secara kasar. K. Bisikku, menyentuh kantong plastik itu. Apa artinya itu, Nyonya? Tanya Inspektur Tio. Jantungku berdebar. K. Kertarajasa. Tentu saja. Tapi logo lotus? Aku pernah melihatnya. Tapi di mana? Di rumah ini tidak ada logo seperti itu. Perusahaan ayahku,
Kertara Jasa Group, logonya adalah elang emas yang gagah. Aku menutup mataku. Berpikir. Jauh. Jauh sekali. Sebuah ingatan muncul. Ingatan yang pudar, berdebu, berbau kapur barus. Aku masih kecil, mungkin berusia 8 tahun. Ayahku membawaku ke sebuah tempat. Bukan ke kantornya yang megah di pusat kota, tapi ke sebuah ruko tua yang sempit di kawasan kota tua. Flashback. Ini kantor pertama ayah, Lina, katanya, suaranya menggema di ruangan kosong yang berdebu. Aku, anak kecil yang terbiasa dengan marmer, menahan napas karena bau apek. Kenapa kita di sini, ya? Ini kotor. Ayahku tertawa. Dia menunjuk ke pintu kaca yang retak di depan ruko. Di kaca itu, tergores cat yang sudah mengelupas. Ada logo. 2 huruf, KR, di dalam bunga lotus. Itu, Kamala Rajasa, katanya. Perusahaan pertama ayah. Gagal total. Gagal? Tanyaku. Aku tidak mengerti kata itu. Ya, ayah kehilangan segalanya. Tapi ini pelajaran penting, nak, katanya, berjongkok di depanku. Kegagalan pertama adalah guru terbaik. Kamala artinya lotus. Bunga yang tumbuh dari lumpur tergelap, tapi tetap bersih dan indah. Ayah memilih nama itu. Tapi ayah belum siap. Ayah masih di dalam lumpur. Flashback berakhir. Mataku terbuka. Aku menatap Pak Wisnu dan Inspektur Tio. Saya tahu apa ini, kataku, suaraku gemetar karena emosi. Ini bukan Kertara Jasa Group. Ini, Kamala Rajasa. Perusahaan pertama ayah saya. Perusahaan yang bangkrut puluhan tahun lalu, jauh sebelum dia membangun kerajaannya. Pak Wisnu ternganga. Kamala Rajasa? Ya Tuhan, Lina, saya ingat cerita itu. Beliau selalu bilang itu adalah kegagalan termahalnya. Fandi tidak akan tahu ini. Lanjutku, pikiranku kini bekerja cepat. Fandi hanya tahu tentang Kertara Jasa Group. Dia hanya tahu tentang uang dan kesuksesan. Dia tidak akan pernah peduli pada cerita tentang kegagalan. Lalu, apa yang dibuka oleh kunci ini? Tanya Inspektur Tio. Ayahku, dia tidak pernah membuang apapun dari Kamala Rajasa, kataku. Dia bilang itu adalah pengingat. Dia menyewa sebuah gudang tua di kawasan pelabuhan. Dia menyimpan semua sisa-sisa perusahaannya yang gagal di sana. Meja tua, lemari arsip, dia menyebutnya, museum kegagalannya. Aku menatap kunci di tangan Inspektur Tio. Fandi pasti mendengar ayah berbicara tentang kunci warisan. Dan ayahku, dengan selera humornya yang gelap, pasti merujuk pada kunci ini. Kunci menuju warisan sebenarnya. Bukan uang, tapi pelajaran. Fandi, dalam keserakahannya, Pak Wisnu melanjutkan, matanya berbinar, mengira itu adalah kunci menuju harta karun yang lebih besar. Dia salah mengartikan segalanya. Inspektur, kataku, berdiri tegak. Saya tahu kemana kunci ini harus dibawa. Saya harus pergi ke gudang itu. Fandi dan Nadia, yang kini duduk di sel terpisah di kantor polisi, pasti sedang saling menyalahkan, berpikir mereka telah bertarung memperebutkan seluruh harta warisan. Mereka tidak tahu. Mereka bahkan tidak mengerti apa permainannya. Permainan ini tidak dirancang olehku. Permainan ini dirancang oleh ayahku, bertahun-tahun lalu. Dan dia baru saja akan memenangkannya. Waktu sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Udara dingin dan lembab. Aku meninggalkan Belastri di rumah bersama Lili, yang untungnya tertidur lelap tanpa mengetahui drama yang telah menghancurkan dan menyelamatkan keluarganya. Rumah itu sekarang dijaga oleh seorang petugas polisi di depan, atas perintah Inspektur Tio. Aku tidak sendirian. Pak Wisnu duduk di kursi penumpang mobilku, dan Inspektur Tio mengikuti tepat di belakang kami dengan mobilnya. Perjalanan ke kawasan pelabuhan terasa sunyi. Kami berkendara melewati jalan-jalan kota yang tidur, menuju bagian tersembunyi dari masa lalu ayahku. Gudang itu persis seperti yang kuingat dari kunjunganku puluhan tahun lalu. Sebuah bangunan bata tua yang kusam, terjepit di antara bengkel las dan gudang ikan beku. Udara berbau garam dan solar. Tempat ini masih atas nama sewa beliau, kata Pak Wisnu, memeriksa dokumen di ponselnya di bawah cahaya remang-remang. Terdaftar atas nama, KR Trading, dibayar otomatis dari rekening pribadi beliau. Tidak pernah ditutup. Inspektur Tio menyalakan sen terbesarnya. Gembok di pintu itu besar dan berkarat. Tapi di sebelahnya, ada lubang kunci modern yang lebih kecil. Bukan gemboknya, kataku. Aku mengambil kunci antik itu dari Inspektur Tio, yang kini sudah dikeluarkan dari kantong bukti. Kunci itu terasa berat dan dingin di tanganku.
Aku memasukkannya ke lubang kunci yang lebih kecil di pintu baja itu. Terdengar bunyi, klik, yang memuaskan. Pintu itu terbuka dengan derit pelan. Debu. Hal pertama yang menyambut kami adalah debu. Beraroma waktu dan kenangan yang terlupakan. Senter Inspektur Tio membelah kegelapan, menyorot tumpukan perabotan kantor yang ditutup terpal, lemari arsip logam berkarat, dan tumpukan kotak kardus. Ini museumnya, bisikku. Berbeda dengan rumahku yang mewah, tempat ini adalah monumen kegagalan. Dan entah bagaimana, aku merasa lebih dekat dengan ayahku di sini daripada di ruang kerjanya yang megah. Aku berjalan menyusuri lorong sempit di antara tumpukan barang. Aku tahu apa yang kucari. Di sudut terjauh, di bawah satu-satunya jendela yang tertutup debu, ada sebuah meja kerja kayu sederhana. Di atasnya, hanya ada satu benda. Sebuah kotak perkakas tua dari logam, berwarna merah marun, dengan cat yang sudah mengelupas. Kotak itu memiliki gembok kuno yang tampak kokoh. Tapi gembok itu tidak memiliki lubang kunci biasa. Ia memiliki lubang kunci yang berbentuk aneh. Lina, kata Pak Wisnu, menyinarkan lampu ponselnya ke gembok itu. Aku mengangkat kunci antik itu. Gagang, kar, dan lotus itu adalah pegangannya. Ujung kunci itu sendiri memiliki bentuk yang tidak biasa, yang sangat cocok dengan lubang gembok di kotak perkakas. Dengan tangan gemetar, aku memasukkan kunci itu. Kunci itu masuk dengan pas. Aku memutarnya. Terdengar bunyi, klang, yang jelas. Gembok itu terbuka. Aku mengangkat gembok itu. Aku menarik napas dalam. Aku membuka kedua kait di sisi kotak. Aku mengangkat tutupnya. Jantungku mencelos. Fandi akan sangat kecewa. Tidak ada emas batangan. Tidak ada tumpukan uang. Tidak ada sertifikat berlian. Di dalamnya, hanya ada dua benda. Yang pertama, tergeletak di atas, adalah sebuah buku harian bersampul kulit hitam yang tebal dan lusuh. Dan di bawahnya, ada sebuah amplop surat tebal yang disegel dengan lilin merah berlogo Kertarajasa Group. Amplop itu ditujukan kepada Pak Wisnu, hanya untuk dibuka jika kondisi kedua terpenuhi. Pak Wisnu melihat amplop itu dan napasnya tertahan. Ya Tuhan. Aku mengambil buku harian itu. Aku membukanya. Halaman pertama adalah tulisan tangan ayahku yang khas, kuat dan miring. Untuk putriku, Lina. Jika kamu membaca ini, berarti aku sudah pergi, dan pria yang kamu nikahi telah menunjukkan belangnya. Aku minta maaf, Nak. Aku melihat keserakahan di matanya sejak awal, tapi aku tidak bisa melarangmu. Cinta seringkali buta. Jadi, aku melakukan satu-satunya hal yang bisa kulakukan. Aku membuat rencana. Air mataku mulai menggenang. Aku terus membaca. Terkadang membacakan beberapa bagian keras-keras untuk Pak Wisnu dan Inspektur Tio, yang mendengarkan dengan terpesona. Fandi adalah pria yang sederhana, Lina. Dia hanya peduli pada satu hal, uang. Dia pikir aku bodoh. Dia pikir dia bisa menipuku. Jadi, aku memberinya apa yang ingin dia lihat. Wasiat yang kubacakan? Dana perwalian yang terkunci 20 tahun itu? Brankas di ruang kerja? Itu semua umpan, Lina. Umpan yang sangat besar dan berkilauan. Aku tersentak. Pak Wisnu menatapku, matanya membelalak. Aku tahu dia akan mencoba membobolnya. Aku bahkan sengaja, secara tidak sengaja, membocorkan tentang hak aksesnya, agar dia merasa penting. Aku tahu dia akan mencuri sidik jarimu. Aku tahu dia akan mengosongkan brankas itu. Aku ingin dia berpikir dia telah mencuri segalanya. Dokumen-dokumen yang dia dan adiknya curi itu, aku terkesiap. Ayahku bahkan sudah menduga Nadia akan terlibat. Itu nyata. Tapi itu hanya 10% dari total kekayaanku. Itu adalah biaya yang rela kubayar untuk menyingkirkannya dari hidupmu dan hidup Lili. Inspektur Tio bersiul pelan. Orang tua ini, dia seorang ahli strategi. Aku membalik halaman. Harta yang sebenarnya, Lina, 90% dari kerajaanku, sudah aman. Sejak 6 bulan sebelum aku meninggal, aku secara diam-diam melikuidasi dan memindahkan aset inti itu. Bukan ke dana perwalian yang Fandi tahu, tapi ke sebuah yayasan baru yang tidur. Sebuah yayasan yang tidak terdeteksi, yang menunggu untuk diaktifkan. Yayasan itu atas nama satu-satunya orang yang lebih aku percayai daripada kamu. Cucu perempuanku. Aku menyebutnya Yayasan Lili. Aku terisak. Air mata tumpah ke halaman itu. Fandi dan Nadia bisa saling membunuh memperebutkan sisa-sisa 10% itu. Tapi mereka tidak akan pernah bisa menyentuh 90% sisanya. Harta itu dilindungi untuk masa depan Lili.
Fandi berteriak tentang kunci warisan. Dia benar. Tapi dia salah mengira warisan itu apa. Kunci ini adalah kunci untukmu, Lina. Kunci untuk kebenaran. Untuk membuktikan bahwa kamu adalah pewaris yang sah, bukan karena darah, tapi karena kamu cukup pintar untuk memecahkan teka-tekiku, dan cukup kuat untuk bertahan. Sekarang, berikan amplop di bawah buku ini kepada Pak Wisnu. Dia akan tahu apa yang harus dilakukan. Itu adalah dokumen aktivasi terakhir untuk Yayasan Lili, yang hanya bisa dieksekusi setelah pengkhianatan Fandi terbukti secara hukum. Malam ini, Nak, Fandi mengira dia sedang menjebakmu. Padahal, dia baru saja mengaktifkan jebakannya sendiri. Dia baru saja melepaskan 10% aset itu, dan mengunci 90% sisanya untukmu dan Lili, selamanya di luar jangkauannya. Selamat, Nak. Kamu bebas. Gunakan ini dengan bijak. Tertanda, Ayah. Aku menutup buku harian itu, memeluknya erat di dadaku. Aku menangis. Bukan tangis kesedihan, tapi tangis kelegaan, kekaguman, dan cinta yang luar biasa. Pak Wisnu mengambil amplop yang disegel itu. Tangannya gemetar. Yayasan Lili, bisiknya. Dia berhasil. Dia melakukannya. Dia melindungi kalian, bahkan dari balik kubur. Inspektur Tio mematikan senternya, memberi kami waktu sejenak dalam kegelapan yang tenang. Saya rasa, kata Inspektur Tio, suaranya dipenuhi rasa hormat. Ini bukan lagi hanya kasus perampokan. Ini adalah warisan. Fandi dan Nadia telah bertarung mati-matian, mengkhianati satu sama lain, hanya untuk memperebutkan remah-remah dari meja. Ayahku telah memastikan bahwa kerajaan yang sebenarnya tidak pernah ada di atas meja. Permainan itu sudah selesai jauh sebelum dimulai. Langit di luar gudang mulai memerah, menyambut fajar yang canggung. Rasa lelah yang luar biasa menjalari tubuhku, tetapi pikiranku sejernih kristal. Kami baru saja menyaksikan sebuah wasiat terakhir dari seorang pria yang brilian, sebuah rencana cadangan yang berlapis-lapis, yang dirancang oleh ayahku untuk melindungiku dan Lili. Perjalanan kembali dari pelabuhan terasa sunyi, tetapi kali ini sunyi yang dipenuhi kelegaan. Pak Wisnu duduk di sampingku, menggenggam erat amplop bersegel yang akan mengaktifkan Yayasan Lili. Inspektur Tio mengikuti di belakang. Tujuan kami sekarang adalah kantor polisi pusat, tempat para antagonis dalam drama ini menunggu. Pak Wisnu, kataku pelan, memecah keheningan saat kami berhenti di lampu merah. Yayasan Lili. Apakah itu benar-benar aman? Pak Wisnu menoleh padaku. Kacamata tebalnya memantulkan cahaya jalanan. Lina, katanya, suaranya dipenuhi keyakinan yang belum pernah kudengar sebelumnya. Ayahmu adalah seorang jenius, tetapi juga sangat teliti. Yayasan ini tertidur. Terdaftar di luar negeri, di yurisdiksi yang sangat ketat, dengan dewan pengawas yang terdiri dari orang-orang kepercayaannya yang paling setia, yang bahkan Fandi tidak tahu namanya. Itu adalah benteng. Dia mengangkat amplop itu. Dokumen ini adalah perintah eksekusi terakhir, yang membutuhkan 3 tanda tangan. Milikku sebagai pelaksana, milikmu sebagai wali Lili, dan, ini bagian jeniusnya, sebuah pernyataan resmi dari aparat penegak hukum yang mengkonfirmasi tindakan pengkhianatan kriminal dari Tuan Fandi. Aku menatap mobil Inspektur Tio di belakang kami. Jadi, Inspektur Tio adalah kunci terakhir yang tidak dia sadari. Pak Wisnu tersenyum. Fandi mengira dia memanggil polisi untuk menjebakmu. Padahal, dia memanggil saksi resmi untuk kejatuhannya sendiri. Dia memicu klausul itu dengan tangannya sendiri. Aku tertawa. Tawa yang kering, lalu berubah menjadi tawa lega yang sesungguhnya. Aku tertawa sampai air mata kembali mengalir. Ayahku. Dia benar-benar telah memikirkan segalanya. Kantor polisi di pagi buta adalah tempat yang sibuk dan berbau aneh. Campuran kopi basi, disinfektan, dan putus asa. Kami diantar ke ruang tunggu pribadi, jauh dari sel-sel utama. Inspektur Tio bergabung dengan kami, wajahnya tegas. Dokumen-dokumen 10% itu telah diamankan sepenuhnya dari Nona Nadia, katanya. Dia menangis dan menuntut pengacara. Dia terus berkata dia adalah korban, bahwa Fandi memaksanya. Dia pembohong yang sama buruknya dengan kakaknya, kataku. Dan Tuan Fandi, tanya Pak Wisnu. Inspektur Tio menghela napas. Tuan Fandi gelisah. Dia tidak peduli dengan tuduhan laporan palsu. Dia hanya menuntut 2 hal, pengacaranya, dan untuk tahu apa isi kunci warisan itu. Dia yakin itu adalah peta harta karunnya. Dia akan kecewa, kataku dingin. Saya ingin mereka berdua di ruangan yang sama, kata Pak Wisnu tiba-tiba. Dengan kami.
Sebelum mereka berbicara dengan pengacara manapun, mereka perlu mendengar kebenaran lengkapnya dari kita. Ini penting untuk penutupan kasus. Inspektur Tio berpikir sejenak, lalu mengangguk. Itu bisa diatur. Ruang interogasi 2 arah. Anda berdua akan berada di ruang observasi di baliknya. Biar saya yang bicara pada mereka. Tidak, kataku, mengejutkan Pak Wisnu dan Inspektur Tio. Saya tidak mau di balik kaca. Saya ingin mereka melihat saya. Saya ingin mereka melihat saya ketika mereka tahu mereka telah gagal. Inspektur Tio menatapku lama, mencari tanda-tanda ketidakstabilan. Yang dia lihat hanyalah tekad. Baik, katanya. Tapi saya akan ada di ruangan itu. Dan 2 petugas lagi di pintu. Saya tidak mau ada insiden seperti di rumah Anda tadi. Ruang interogasi itu kecil, dingin, dan berwarna krem yang menyedihkan. Sebuah meja logam berat dibaut ke lantai. Aku duduk di satu sisi, Pak Wisnu di sampingku. Inspektur Tio berdiri di sudut. Pintu terbuka. Fandi masuk lebih dulu. Dia terlihat hancur. Rambutnya yang dulu rapi kini lepek oleh keringat. Wajahnya pucat, matanya merah. Melihatku duduk di sana dengan tenang, dia berhenti. Amarah langsung menyulut matanya. Kamu, bentaknya. Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu seharusnya di sel. Di mana hartaku? Di mana kunci itu? Duduk, Tuan Fandi, perintah Inspektur Tio. Fandi ditarik kasar ke kursi oleh seorang petugas. Pintu terbuka lagi. Nadia masuk. Dia lebih buruk. Riasan wajahnya luntur total, matanya bengkak karena menangis. Ketika dia melihat Fandi, dia memekik. Kakak. Ketika dia melihatku, dia membeku. Duduk, kata Inspektur Tio. Nadia didudukan di sebelah Fandi. Jarak di antara mereka di meja itu terasa sedingin es. Baik, Inspektur Tio memulai. Kita di sini untuk mengklarifikasi beberapa hal sebelum pengacara kalian tiba. Aku mau kunci itu, teriak Fandi, menunjukku. Dia tahu di mana itu. Kunci warisan. Ayahnya memberikannya padaku. Kunci itu, kataku pelan, suaraku membelah udara. Adalah kunci gudang tua, Fandi. Gudang perusahaan ayahku yang pertama, yang bangkrut. Fandi mengerutkan kening. Bohong. Itu kunci harta karun. Benar, kataku. Harta karun itu adalah sebuah kotak perkakas tua. Dan di dalamnya, ada buku harian ayahku. Fandi dan Nadia tampak bingung. Mereka mengharapkan emas, bukan buku. Pak Wisnu mengambil alih. Dia mengeluarkan salinan dari beberapa dokumen dari tas kerjanya. Dia mendorongnya ke seberang meja. Tuan Fandi, Nona Nadia, kata Pak Wisnu dengan nada profesional. Mari kita perjelas apa yang terjadi malam ini. Tuan Fandi, Anda menelepon polisi untuk menjebak istri Anda. Ini memenuhi klausul pengkhianatan dalam wasiat ayah mertua Anda. Selamat. Anda telah melepaskan semua hak atas kekayaan itu. Wajah Fandi mengeras. Aku tidak peduli. Aku punya kunci warisan. Tidak, kata Pak Wisnu. Anda tidak punya apa-apa. Mari kita beralih ke Nona Nadia. Nadia tersentak. Nona Nadia, lanjut Pak Wisnu, Anda, dengan cerdik, mengkhianati kakak Anda. Saat dia sibuk menjebak Nyonya Lina, Anda mencuri apa yang Anda yakini sebagai seluruh warisan dari tempat persembunyiannya. Dokumen-dokumen di brankas yang telah Tuan Fandi curi sebelumnya. Fandi menoleh ke Nadia dengan perlahan. Wajahnya memutih saat dia mengerti. Kamu, bisiknya. Dokumen-dokumen itu, kamu mencuri dariku. Kamu bilang kamu akan membaginya, tapi kamu bohong. Jerit Nadia, membela diri. Aku tahu kamu akan menyingkirkanku setelah Kak Lina. Aku mengambil apa yang menjadi hakku. Hakmu? Fandi meraung. Dia melompat dari kursinya, tangannya terulur ke leher Nadia. Pengkhianat kecil sialan. 2 petugas di pintu langsung menerjang, membanting Fandi kembali ke kursinya. Nadia menjerit dan meringkuk menjauh. Menarik. Suara Pak Wisnu memecah kekacauan itu. Sangat menarik kalian memperebutkan itu. Dia mencondongkan tubuhnya ke depan. Karena kalian berdua harus tahu. Dokumen-dokumen yang kamu curi, Nadia, harta yang kamu perjuangkan, Fandi, itu hanya 10%. Keheningan. Fandi dan Nadia berhenti. Bahkan polisi pun menatap Pak Wisnu. Apa? Bisik Fandi. 10%, ulang Pak Wisnu, menikmati setiap detiknya. Itu adalah umpan. Sisa sia.
Biaya yang rela dibayar almarhum Pak Kertarajasa untuk membuang sampah. Kamu bohong, kata Fandi, tapi suaranya bergetar. Saya tidak bohong, kataku. Buku harian ayahku menjelaskannya. Malam ini, saat kamu menelepon polisi, Fandi, kamu tidak hanya mengaktifkan klausul wasiat. Kamu mengaktifkan jebakan utamanya. Aku menatap mata mereka satu persatu. 90% sisanya, kerajaan yang sebenarnya, telah dipindahkan oleh ayahku berbulan-bulan sebelum dia meninggal. Ke sebuah yayasan yang aman. Yayasan Lili. Dan panggilan teleponmu malam ini, Fandi, adalah tanda tanganmu di dokumen aktivasi. Kamu baru saja menyerahkan segalanya padaku dan Lili. Secara permanen. Realisasi itu menghantam mereka berdua seperti kereta barang. Nadia yang pertama hancur. Dia tidak berteriak. Dia hanya mengeluarkan suara seperti desisan. 10%. Aku masuk penjara untuk 10%. Dia mulai tertawa, tawa yang parau dan gila. Fandi, di sisi lain, menatapku. Wajahnya berubah dari merah menjadi ungu, lalu menjadi abu-abu. Dia tidak lagi berteriak. Dia melihat ke tangannya, lalu ke adiknya, lalu ke aku. Dia telah berjuang. Dia telah merencanakan. Dia telah mengkhianati. Dia telah kehilangan istrinya. Dia telah kehilangan hak asuh atas putrinya. Dan itu semua untuk remah-remah. Tidak, bisiknya. Tidak. Ini semua salahmu. Tiba-tiba dia berbalik ke Nadia, matanya penuh kebencian murni. Kalau saja kamu tidak serakah. Kalau saja kamu mengikuti rencanaku. Kita bisa. Rencanamu bodoh. Nadia balas menjerit, kegilaannya berubah menjadi amarah. Rencanamu adalah membuat kita ditangkap. Aku yang cerdas. Aku mengambil dokumennya. Dokumen sialan itu tidak ada artinya. Raung Fandi. Kita kalah karena kamu. Dasar ular. Mereka saling berteriak, saling memaki, melontarkan semua rahasia kotor dan pengkhianatan kecil yang telah mereka kumpulkan selama bertahun-tahun. Itu adalah pemandangan yang memuakkan dan menyedihkan. Mereka adalah dua tikus yang bertarung memperebutkan bangkai di kapal yang tenggelam. Aku sudah cukup melihat. Aku berdiri. Mereka bahkan tidak menyadarinya. Mereka terlalu sibuk saling menghancurkan. Pak Wisnu berdiri bersamaku. Inspektur Tio, dengan wajah jijik, membukakan pintu untuk kami. Kalian berdua, kata Inspektur Tio kepada mereka, selain semua tuduhan tadi, saya akan tambahkan pasal penyerangan di depan petugas. Kalian akan menghabiskan waktu yang sangat lama di penjara, bersama-sama. Saat aku melangkah keluar dari ruangan itu, teriakan terakhir Fandi adalah namaku. Tapi aku tidak menoleh. Aku berjalan menyusuri lorong kantor polisi yang dingin itu, hijabku tetap rapi. Di luar, matahari pagi mulai bersinar. Aku melangkah ke dalam cahayanya. 6 bulan kemudian. Waktu telah berlalu, seperti seharusnya. Musim telah berganti. Rumah yang dulu menjadi panggung jebakan, kini terasa berbeda. Setelah kejadian malam itu, aku sempat berpikir untuk menjualnya. Penuh dengan kenangan buruk. Tapi Bey Lastri, dengan kebijaksanaannya yang sederhana, berkata, "Jangan, Bu Lina. Setan hanya menang jika kita lari dari rumah kita sendiri. Kita bersihkan." Jadi, kami membersihkannya. Bukan hanya secara fisik. Aku merombak total ruang kerja ayahku. Brankas kosong itu, aku memerintahkan untuk mengeluarkannya, membongkar dindingnya, dan menggantinya dengan jendela kaca besar dari lantai ke langit-langit yang kini menghadap ke taman belakang. Ruangan yang dulu gelap dan penuh rahasia itu, kini dibanjiri cahaya matahari. Rumah itu kini menjadi markas besar. Kantor pusat, Yayasan Lili. Buku harian ayahku telah memberiku tujuan baru. Yayasan itu, yang didanai oleh 90% kekayaan ayahku, kini aktif sepenuhnya. Misinya jelas, membantu para ibu dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, dan penipuan finansial. Kami menyediakan bantuan hukum, rumah aman, dan, yang terpenting, modal awal untuk memulai hidup baru. Aku, Lina, bukan lagi hanya seorang istri yang dikhianati. Aku adalah ketua dewan. Tentu saja, ada berita tentang Fandi dan Nadia. Persidangan mereka cepat dan brutal. Bukti dari Inspektur Tio, rekaman CCTV, rekaman audio Bey Lastri, dan kesaksian dari Pak Wisnu sangat memberatkan. Ditambah lagi, di persidangan, mereka berdua saling menjatuhkan satu sama lain, mencoba mendapatkan hukuman yang lebih ringan dengan menyalahkan yang lain. Itu tidak berhasil.
Fandi divonis 12 tahun penjara. Laporan palsu, persekongkolan untuk melakukan penipuan, dan pencurian aset. Hak asuhnya atas Lili dicabut total dan permanen. Nadia mendapat 8 tahun. Dia terbukti bersalah atas pencurian besar-besaran dan konspirasi. Fakta bahwa dia telah mengkhianati kakaknya sendiri tidak membuatnya mendapatkan simpati dari hakim. Mereka berdua kehilangan segalanya, terutama kebebasan mereka. Karma telah dibayar lunas. Hari ini adalah hari Sabtu yang cerah. Aku menutup laptopku di meja baruku di ruang kerja yang kini terang benderang. Aku melepaskan kacamata bacaku dan tersenyum. Rapat Dewan Yayasan berjalan lancar. Kami baru saja menyetujui pendanaan untuk rumah aman ketiga kami. Aku berjalan keluar, menuruni tangga yang sama di mana aku pernah berhadapan dengan Fandi. Kini, di dindingnya tergantung foto-foto Lili. Foto-fotonya yang sedang tertawa. Aku melangkah ke taman belakang. Disinilah akhir yang memuaskan itu berada. Di bawah pohon flamboyan yang sedang berbunga merah, Bay Lastri, yang kini lebih mirip seorang nenek yang bangga daripada seorang pengasuh, sedang duduk di kursi rotan, merajut. Dan di atas hamparan rumput hijau yang terawat, Lili, yang kini berusia 5 tahun dan akan segera masuk sekolah, sedang berlari. Dia tertawa, tawa nyaring yang hanya bisa dimiliki oleh anak kecil yang merasa aman sepenuhnya. Dia mengejar seekor kupu-kupu kuning. Lili, hati-hati, nak, panggil Bay Lastri, suaranya penuh kehangatan. Biarin, Bay, kataku sambil tersenyum. Aku berjalan menghampiri Bay Lastri dan duduk di kursi di sebelahnya. Aku mengenakan gamis katun sederhana, hijabku berkibar pelan ditiup angin. Ibu sudah selesai kerjanya? Tanya Bay Lastri. Sudah, Bay. Semuanya lancar. Kami berdua duduk diam sejenak, hanya mendengarkan suara tawa Lili. Lili, melihatku, menghentikan pengejaran kupu-kupunya dan berlari ke arahku. Ibu, lihat. Dia menabrakkan dirinya ke pelukanku, tangannya yang mungil dan berbau tanah menggenggam sesuatu. Aku nemu bunga. Dia membuka telapak tangannya. Di sana ada sekuntum bunga lotus kecil yang dia petik dari kolam mini baru kami. Aku teringat logo di kunci antik itu. Kamala Rajasa. Bunga lotus yang tumbuh dari lumpur. Ayahku benar. Kegagalan pertamanya, perusahaan lotusnya, telah menjadi pelajaran terbesarnya. Dia mengajariku bahwa dari lumpur tergelap, dari pengkhianatan Fandi dan Nadia, sesuatu yang bersih dan indah bisa tumbuh. Aku memeluk putriku erat. Dia berbau seperti matahari dan rumput. Cantik sekali, sayang, bisikku. Kamu adalah bunga ibu yang paling cantik. Fandi telah mencoba menggunakan Lili sebagai pancingan untuk menjebakku. Malam itu, dia berteriak, dia berbahaya untuk anakku. Kini, melihat Lili tertawa bebas di taman ini, di rumah yang aman ini, aku tahu siapa yang sebenarnya berbahaya. Dan aku tahu bahwa kami berdua, akhirnya, benar-benar selamat. Aku menatap langit biru. Aku berhasil, ayah, bisikku dalam hati. Jebakan mereka justru menjadi pembebasku. Bay Lastri tersenyum padaku. Lili memelukku. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa damai. Sepenuhnya. 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 Sepenuhnya.